Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian yang lalu. Kali ini menginjak pasal 16. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa in tayammama li'adamil ma'i thumma ra'al ma'a. Apabila ada orang yang tayamum karena tidak ada air lalu dia melihat air. Bagaimana ketika ada orang yang tayamum karena tidak ada air tayamumnya itu lalu melihat air? Fa in kana qabla dukhuli fi sholati, apabila tayamumnya itu sebelum memulai sholat, batola tayamumuhu, maka batal tayamumnya. Li'annahu lam yahsul minal maksudi, karena tayamumnya itu belum berhasil. Tayamnya itu belum tayamum yang dimaksud. Gimana tayamum yang dimaksud itu? Tayamum yang dimaksud itu adalah sebelum tayamum dia harus mencari air dulu. Kalau sudah tidak dapat air maka boleh dia tayamum. Sementara dia setelah tayamum belum melakukan sholat melihat air, artinya sudah ada air sebelum dia melakukan sholat, maka batal sholatnya, batal tayamumnya. Fasara kamalau ro'al ma'a, hal seperti itu sama halnya kalau ia melihat air fi asna'i tayamumi, di tengah-tengah tayamum. Dia telah tayamum, setelah tayamum belum sholat melihat air langsung batal tayamumnya, maka dia harus langsung ambil air wudhu. Karena yang seperti itu seperti dia tengah-tengah tayamum melihat air, maka batal tayamumnya. Wa in ra'al ma'a ba'dal faraghi minas sholati, apabila ia melihat air setelah selesai sholat, bagaimana hal yang seperti ini? Nudhirat, oleh musannif telah didiskusikan hasilnya. Fa in kana minal hadhari, kalau orang yang tayamum tadi itu tidak pergi kemana-mana, tidak dalam keadaan safar, a'adas sholata, ia harus mengulang sholatnya. Li'anna adamal ma'i fil hadari, karena tidak ada air apabila dia tidak kemana-mana. Udhrun nadirun, itu jarang terjadi. Tidak ada air sementara itu tidak kemana-mana, maka itu adalah udhrun nadirun, jarang terjadi, udhur yang jarang-jarang, artinya jarang terjadi. Ghairu muttasilin, dan yang seperti itu tidak terus-menerus, hanya sesekali saja, tidak terus-menerus. Oleh karena itu dia harus mengulang sholatnya. Falam yaskut ma'ahu fardul i'adah. Walam yaskut ma'ahu fardul i'adati, maka tidak gugur kewajibannya untuk mengulang sholatnya. Karena orang yang tayamum itu adalah listibahatis sholat, untuk membolehkan sholat. Maka ketika orang itu tidak dalam keadaan bepergian, tidak kemana-mana, maka orang itu wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada air dalam keadaan mukim, itu jarang-jarang terjadi. Artinya itu terjadinya tidak terus-menerus, hanya sesekali saja. Kama lau sholat binajasatin nasyaha, orang yang seperti itu seperti orang sholat sementara ada najis yang ia lupakan, nempel di badannya ada najis dan ia lupa, lalu ia sholat, maka orang yang seperti itu harus mengulang sholatnya. Wa in kana fis safari, apabila dia tayamum itu di dalam keadaan safar atau bepergian, nudhirat, hal ini pun juga didiskusikan oleh musannif. Hasilnya wa in kana fi safarin tawilin, kalau kondisinya adalah dalam keadaan safar yang panjang, artinya lama bepergiannya, lam yazal hul i'adah, yang seperti itu tayamum saja dan tidak usah mengulang sholatnya, walaupun ia melihat air, tapi melihatnya kan setelah selesai sholat. Orang melihat air setelah selesai sholat, orang tayamum, sudah tayamum, kemudian sholat, setelah selesai sholat melihat air. Kalau orang yang seperti ini dalam keadaan tidak pergi kemana-mana, mukim di satu tempat, maka orang itu wajib mengulang sholatnya, karena itu jarang-jarang terjadi dan tidak terus-menerus kejadiannya. Tetapi ketika orang itu dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian,
itu boleh mengulang sholatnya, atau harus tidak, itu boleh tidak mengulang sholatnya. Ketika mukim dia harus mengulang, ketika dia dalam keadaan safar dia tidak perlu mengulang sholatnya. Safarnya itu safar yang lama, bukan safar yang sebentar. Safar yang lama maksudnya adalah safar atau bepergian yang dibolehkan mengqashar sholat. Lianna adamal ma'i, karena ketidakadanya air itu fis safari, di dalam keadaan safar, udhrun amun, itu adalah udur yang umum, artinya biasa. Orang yang safar itu kemudian tidak ada air, itu biasa, karena orang yang safar itu selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah udhrun amun, udur yang umum. Oleh karena itu boleh tidak atau tidak harus untuk mengulang sholatnya. Fasaqata ma'ahu fardul i'adati, maka gugur kewajibannya untuk mengulang sholatnya dari tayamum yang ia lakukan tadi. Ia tayamum kemudian melihat air, tapi sudah sholat melihat airnya, maka orang yang safar tidak usah mengulang sholatnya lagi, karena itu adalah udhrun amun, udur yang umum, biasa terjadi pada orang yang melakukan safar, maka tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Kasolati ma'a salasil bauli, itu seperti halnya orang yang sholat ketika tersesak kencing, maka tidak sholat dulu, kencing dulu yang diutamakan. Wa in kana fi safarin qasirin, kalau melihat airnya itu setelah tayamum, dalam keadaan melihat airnya itu setelah dia sholat, dari tayamum yang dia lakukan itu dalam keadaan safar pendek, artinya tidak lama perjalanannya, artinya di situ tidak boleh mengqashar sholat karena tidak lama perjalanannya. Fafihi kaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Asyharu ma annahu la taljamul i'adah, yang paling masyhur tidak harus mengulang sholatnya, itu yang paling masyhur. Li'annahu maudhi'un bi'adamin fihil ma, karena di situ adalah kondisi yang tidak ada air. Ghaliban, artinya kondisi yang paling dominan adalah tidak ada air, maka seperti itu tidak perlu mengulang sholatnya. Fa'asbah safarat tawil, dan yang seperti itu sama halnya dengan bepergian lama atau bepergian jauh yang boleh mengqashar sholatnya. Waqala fil Buaiti, sementara itu disebutkan di dalam kitab Al-Buaiti, la yasqutul fardu anhu, hukum mengqadha atau mengulang sholatnya itu tidak gugur yang seperti itu. Li'annahu la yajuzu lal qasra, karena safarnya tidak diperbolehkan mengqashar sholat, karena safarnya safar pendek, safarnya tidak lama, tidak jauh. Fala yasqutul fardu anhu, maka tidak gugur kewajiban untuk mengulang sholatnya tetap harus diulang. Bit tayammumi, dengan cara tayamum itu, kama laukana fil hadari, seperti halnya orang yang tidak bepergian kemana-mana. Jadi orang yang seperti itu oleh Imam Al-Buaiti itu disebutkan tetap dia harus mengulang sholatnya. La yasqutu fardu anhu, tidak gugur kewajiban mengulang sholat, maka dia harus tetap mengulang sholat. Kenapa? Karena dia tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat karena perjalanannya pendek, tidak panjang, tidak jauh perjalanannya. Hal seperti itu dia harus sholat dengan tayamum, dan sholat tayamumnya itu harus diganti, artinya diulang lagi nanti sholatnya. Itu seperti halnya orang yang tidak kemana-mana. Baingkana fi safarin maksiatin, lalu bagaimana kalau safarnya itu adalah safar yang maksiat, safar untuk maksiat? Fafi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, tajibu alaihi li'adah, wajib ia mengulang sholatnya. Li'anna sukutul fardi bitayammumi rukhsatun, karena gugurnya kewajiban untuk mengulang sholat dengan tayamum itu adalah rukhsah tata'allaku bis safari, yang berhubungan dengan safar. Karena ini bepergian untuk maksiat, maka orang seperti itu harus mengulang sholatnya.
Wasafaru maksiatun, sementara safarnya itu adalah safar untuk maksiat. Fala yajuzu an tata'allaqa birrukhsah, maka orang yang seperti itu tidak ada kaitannya dengan rukhsah atau keringanan untuk melakukan tayamum. Wasani, yang kedua, la yajibu, tidak wajib untuk mengulang sholatnya, li'anna lamma aujabna alaihi, karena andaikan kami wajibkan atasnya zalika, untuk melakukan sholat, pengulangan sholat itu soro azimatan, maka akan menjadi kuat yang seperti itu. Falatal jamul i'adah, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia bepergian dalam keadaan safar. Wa in kana ma'ahu fi safari ma'un, apabila ada orang dalam perjalanan jauhnya itu membawa air, wa dakhala alaihi waktu sholati, lalu masuk waktu sholat. Apabila ada orang yang safar, melakukan bepergian jauh, kemudian dia membawa air, dan pada saat safar itu sudah masuk waktu sholat, fa'araqahu, lalu tiba-tiba ia telah menumpahkan air itu, au syarabahu, atau ia telah meminum air itu, min ghairi hajatin, minumnya itu tidak dalam keadaan kondisi diperlukan. Jadi tidak kondisi diperlukan itu ia tumpahkan atau ia minum air itu. Wa tayammama, lalu ia tayamum, wa shalla, lalu ia sholat, fihi wajhani, fa fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Jadi kalau ada orang yang orang yang bepergian, ketika orang bepergian itu dia membawa air, begitu masuk waktu sholat, sebelumnya air itu sudah ditumpahkan atau sudah diminum, tapi bukan karena kebutuhan, itu hanya sekedar iseng-iseng saja. Bagaimana kalau yang seperti itu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma talzamul i'adah, pendapat pertama wajib mengulang sholatnya. Tayamum boleh, tapi wajib mengulang sholatnya. Li'annahu mufritun fi itlafihi, karena ia sia-sia di dalam menggunakan air itu. Kenapa nggak sia-sia? Orang nggak diperlukan kok dipakai. Nah, maka dia karena sia-sia menggunakan air itu, maka ia wajib mengulang sholatnya. Wasani, pendapat kedua, la talzamul i'adah, tidak wajib mengulang sholatnya. Li'annahu tayammama, karena dia telah tayamum, bahwa adamun lil ma'i, sementara tayamumnya itu karena ketidakadaan air. Fasara kama law atlafahu qabla dukhulil waqti, itu sama saja apabila ia menggunakan air sebelum masuk waktu sholat. Artinya begini, yang kedua ini tidak perlu mengulang sholatnya, dia tayamum dan tidak perlu mengulang sholatnya. Itu sama saja ketika ia gunakan air untuk keperluan minum, kemudian waktu masuk sholat airnya sudah tidak ada, maka orang seperti itu tidak wajib mengulang sholatnya. Itu pendapat yang kedua. Wa in ra'al ma'a fi asna'is sholati, apabila ada orang di tengah-tengah sholat melihat air, ini sholatnya karena tayamum, kemudian di tengah-tengah sholat lagi Allahu Akbar, tiba-tiba hujan, melihat air, hujan deras, bisa wudhu dengan air hujan itu. Bagaimana yang seperti ini? Nudirat, ini pun juga sudah didiskusikan oleh musannif. Hasil diskusinya, fa in kana dzalika fil hadari, apabila orang yang tayamum itu karena dalam keadaan tidak kemana-mana, orang yang tayamumnya itu adalah orang yang mukim, batola tayamumuhu, batal tayamumnya, wa sholatu, dan juga sholatnya. Begitu ia tayamum, sholat, pas belum selesai sholat melihat air, maka batal tayamumnya, pun pula batal sholatnya. Li'annahu talzamul i'adah liwujudil ma'i, karena ia harus mengulang sholatnya itu apabila ada air, maka batal tayamumnya, pun pula batal sholatnya. Waqad wajadal ma'a, sementara itu ia telah mendapati air pada tengah-tengah sholatnya itu tadi, fawajada ayastaghila bil i'adah, maka ia harus mengulang sholatnya. Fa in kana fis safari, apabila melihat air di tengah-tengah sholatnya itu tadi dalam keadaan sholat safar, sholatnya di perjalanan jauh, walam yabtul tayamuhu, maka
tayamumnya tidak batal. Jadi begini, ketika orang yang safar kemudian dia tayamum lalu sholat, begitu sholat hujan deras, maka orang yang seperti itu tidak batal tayamumnya karena dia dalam keadaan safar, boleh mengqashar sholat. Kenapa? Karena bolehnya tayamum itu adalah rukhsah karena dia safar tadi. Orang safar kan boleh ada rukhsah mengqashar sholat, maka tayamum itu juga rukhsah. Maka orang yang melakukan tayamum lalu sholat, di tengah-tengah sholat melihat air, maka sholatnya tidak batal, tayamumnya tidak batal. Berbeda dengan orang yang mukim tadi. Mukim tidak kemana-mana, karena tidak ada air lalu dia sholat dengan tayamum. Begitu tengah-tengah dia sholat, tiba-tiba hujan turun, maka batal tayamumnya, batal sholatnya. Beda dengan orang yang safar. Ketika orang yang bepergian, begitu dia tayamum lalu sholat, di tengah-tengah sholat turun hujan, maka tayamumnya tidak batal, sholatnya pun juga tidak batal. Waqala al-Muzani, menurut Imam Muzani, ya betulu batal tayamumnya, walaupun dalam keadaan safar tetap batal tayamumnya. Wal madhabul awal, ini adalah pendapat yang pertama. Di annahu wajadal asla, karena ia memperoleh air yang memperoleh alat toharoh yang asli, yaitu air ba'da syuru'i fil maksudi, setelah selesai ia melakukan maksudnya, yaitu tayamum, kemudian dia sholat, maka batal sholatnya, batal tayamumnya, maka ia harus bersuci dengan air itu. Fala yalzamuhul intiqal ilaihi, tidak boleh pindah kepadanya, tidak boleh pindah kepada air itu. Nah, ini kama lau hakama bisyahadati. Jadi menurut Imam Muzani, ya betul batal tayamumnya. Wal madhabu awal, ini adalah pendapat yang pertama. Di annahu wajadal asla, karena dia telah memperoleh yang asli, yaitu ia telah mendapati air ba'da suru'i fil maksudi, setelah ia selesai melakukan syariat tayamum. Karena tayamum itu syaratnya harus tidak ada air, baru ia melakukan tayamum. Fala yalzamul intiqal ilaihi, tidak boleh ia pindah kepada tayamum itu, dia tidak boleh pindah kepada tayamum. Karena apa? Karena dia telah melihat air. Kama lau hakama bisyahadati, seperti apabila ada orang yang menentukan sebuah hukum bisyahadati syuhudil farogi, seperti orang yang telah menentukan sebuah hukum, ketentuan hukumnya itu berdasarkan saksi pendukung, bukan saksi aslinya, hanya saksi pendukungnya saja. Summa wajada syuhudil asli, kemudian ia memperoleh saksi aslinya. Maka ketika orang yang menentukan hukum, begitu hukum ditentukan berdasarkan saksi yang bukan saksi ahlinya, bukan saksi aslinya, hanya saksi pendukung saja, saksi kosong gitu, saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia tentukan hukum itu, lalu ia menemukan sebuah saksi atau seorang saksi yang benar-benar ahlinya, benar-benar ia melihat perkara itu, maka ketetapan hukum yang pertama itu batal karena sudah ada saksi aslinya. Wahal yajuzul khuruju minha, apakah boleh keluar darinya? Apakah boleh kita keluar dari tayamum itu, dari masalah ini? Masalahnya itu tadi adalah ketika di tengah sholat tiba-tiba melihat air. Saat dia tayamum sholat tiba-tiba melihat air, apakah harus dia batalkan tayamumnya atau tidak? Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu ilaihi, yang pertama tidak boleh pindah ke air itu, tidak, tetap dia yang pertama tidak boleh pindah ke tayamum itu, tetap dia harus mengambil air wudhu.
Asyara fil Buwaiti, dan ini yang diisyaratkan di dalam kitab Al-Buwaiti. Di annama la yabtulu taharatu. Oh, maksudnya begini. Apakah orang yang sudah taharah tadi boleh keluar dari taharahnya atau keluar dari sholatnya tadi harus membatalkan sholat untuk mengambil air atau tidak? Nah, begitu. Jadi yang dimaksud wahal yajuzul khuruju minha, apakah boleh keluar dari sholat itu, sholat yang telah ia lakukan karena melakukan tayamum tadi, apakah boleh dihentikan sholat itu si tengah-tengah sholat melihat air? Fafi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu, yang pertama tidak boleh keluar, teruskan saja sholatnya sampai selesai. Wa ilaihi asyara fil Buwaiti, itu dijelaskan di dalam kitab Al-Buwaiti. Li'anna ma la yabtulu taharatu wa sholatu, karena selama sesuatu itu tidak membatalkan taharah dan juga tidak membatalkan sholat, lam yab abahayubihu lam yubih al-khuruja minha, tidak boleh keluar dari sholat itu, teruskan saja sholatnya. Kasairil asyai, seperti sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang tidak membatalkan tayamum, yang tidak membatalkan bersuci dan tidak membatalkan sholat, maka sholat itu tidak boleh dihentikan, diteruskan sampai selesai. Waqala aksaru ashabina, sebagian banyak sahabat kami, sahabat Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf Asyirazi, sahabat Abu Ishaq, kebanyakan mereka berpendapat yustahabbul khuruju minha, dianjurkan untuk keluar dari sholat itu karena dia melihat air, maka dianjurkan untuk keluar dari sholat itu. Kama qala Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, fi man dakhala fi shaumil kafarati, untuk orang yang melakukan puasa kafarat, puasa denda. Ketika ia melakukan puasa denda belum selesai ia melakukan puasa itu, summa wajadar rokobata, lalu ia mendapati budak yang siap untuk dimerdekakan. Annal afdhala ayyak taqo, maka yang lebih afdal ia hentikan puasa itu kemudian ia memerdekakan budak, karena memerdekakan budak lebih afdal daripada berpuasa. Jadi seperti orang yang sedang melakukan puasa kafarat, di tengah-tengah puasa melihat budak dan budak itu siap untuk dimerdekakan, maka untuk menggantikan kafarat tadi dia harus memerdekakan budak itu, karena memerdekakan budak lebih afdal daripada puasa kafarat. Fa in ra'al ma'a fi sholati, apabila ada orang melihat air di dalam sholat, fi safari, sholatnya di dalam safar. Kalau ada orang melihat air di tengah-tengah sholat sementara dia sholat dalam keadaan musafir, summa nawal iqamah, kemudian dia berniat untuk mukim. Jadi dia safar, begitu safar dia tayamum, begitu tayamum kemudian dia sholat lalu melihat air, tapi dia itu niat mukim di situ. Di dalam perjalanan niat mukim di perjalanan itu, dia niat tinggal di situ, batola tayamum, orang yang seperti ini batal tayamumnya, wa sholatuhu, pun pula batal sholatnya, karena hukumnya adalah hukum hadar, bukan hukum safar lagi. Li'anna ijtama'a hukmu safari wal hadari, apabila li'annahu ijtama'a hukm safari wal hadari, karena dia mengumpulkan hukum safar dan hukum hadar, hukum bepergian dan hukum tidak kemana-mana, atau hukum tinggal di satu tempat. Fis sholati, di dalam ia melakukan sholat, fawajaba ayyaghliba hukmal hadari, maka orang yang seperti itu harus mengkuatkan hukum hadar. Jadi kalau mengumpulkan dua hukum, hukum sholat safar dan hukum sholat dalam keadaan tidak bepergian, maka yang menang adalah hukum sholat dalam keadaan tidak bepergian, maka tayamumnya batal dan dia harus mengulang sholatnya. Wa yasiru ka'annahu tayammama wa sholla, orang yang seperti itu sama halnya seakan-akan dia tayamum kemudian sholat, bahwa hadirun, sementara dia tidak pergi kemana-mana, tidak dalam keadaan safar, summaru al-ma'a, lalu ia melihat air, maka batal sholatnya dan ia harus mengulang sholatnya. Wa in ra'al ma'a fi asna'i sholati, apabila ada orang melihat air di tengah-tengah ia melakukan sholat,
safari, di dalam keadaan safar, di dalam keadaan bepergian, fa'atammaha, kemudian ia menyelesaikan sholatnya itu, waqad fanal ma'a, selesai sholat habis airnya. Begini, dia sholat, dia tayamum, lalu sholat, di tengah-tengah sholat tadi melihat air, dia selesaikan sholat itu sampai salam. Nah, selesai salam airnya habis, hujannya berhenti, tidak ada air lagi, nggak ada sisa air-air itu. Yang seperti ini bagaimana? Lam yajuz lahu ayyatanaffala. Maka orang yang seperti ini tidak boleh setelah sholat fardu tadi melakukan sholat sunnah dengan tayamumnya yang tadi untuk sholat sunnah. Kan tayamum itu boleh dilakukan untuk melakukan sholat fardu, setelah sholat fardu langsung sholat sunnah tanpa tayamum bisa. Tapi karena ini di tengah-tengah sholat melihat air, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah. Kenapa? Hatta yatajaddada litayamumi, sehingga ia memperbarui tayamumnya. Karena ketika melihat air tadi, tayamumnya batal untuk sholat sunnah. Jadi sholat tayamumnya hanya buat sholat wajib, dan dia tidak perlu mengulang sholat wajibnya. Untuk sholat sunnahnya dia harus tayamum lagi. Li'annahu biru'yatihil ma'i, karena ia melihat air, harma alaihi ihtitahus sholati, maka tidak boleh baginya untuk memulai sholat lagi. Karena melihat air batal tayamumnya, tidak boleh sholat sunnah itu tadi. Wa in ra'al ma'a fi sholatin nafilatin, apabila melihat air di dalam sholat nafilah. Tadi kan sholat wajib, sekarang sholat sunnah. Begitu di tengah-tengah sholat sunnah melihat air, fa in kana qad nawa adadan atammaha, kalau ia niatnya dalam tayamum tadi untuk banyak sholat sunnah, jadi dia tayamum, niat tayamum tadi sebelum tayamum dalam hatinya menyebutkan, aku pengen sholat ini, pengen sholat ini, pengen sholat ini, pengen sholat ini, pengen sholat ini. Lalu pas di tengah sholat yang pertama itu melihat air, dia melihat air. Orang yang seperti itu pada saat tayamumnya dengan banyak niat sholat sunnah tadi, atammaha, maka setelah salam sholat sunnah lagi, setelah salam lanjutkan lagi sholat sunnah sampai sempurna sholat sunnah yang ia inginkan pada saat niat tayamum tadi. Jadi kalau orang niat tayamum untuk banyak sholat sunnah lalu melihat air, tidak batal tayamumnya, boleh sholat sampai selesai. Kal faridati, itu seperti satu tayamum satu sholat fardu. Satu tayamum satu sholat fardu begini, begitu dia tayamum kemudian sholat fardu, di tengah-tengah sholat fardu tadi melihat air, maka teruskan sholatnya. Begitu selesai sholat kan airnya sudah nggak ada, tidak perlu mengulang lagi. Jadi ketika ada orang sholat di tengah-tengah sholat kemudian melihat air, dia selesaikan sholatnya, lalu selesai sholat air habis, air tidak ada, maka dia tidak perlu mengulang sholat fardunya. Tetapi kalau untuk orang yang sholat sunnah, tetapi sholat sunnahnya itu tadi tayamumnya niat untuk banyak sholat sunnah, tapi untuk orang yang sholat fardu tadi itu hanya untuk sholat fardu, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah berikutnya harus melakukan tayamum. Tetapi kalau niat tayamumnya itu untuk banyak sholat sunnah, maka ia boleh melakukan sholat sunnah sebanyak yang ia niatkan itu, walaupun ia telah melihat air. Itu hukumnya sama dengan menyelesaikan sholat fardu pada saat ia melihat air di tengah-tengah sholat tadi. Jadi tidak perlu mengulang sholat fardunya. Fa'in lam yanwi adadan, kalau dia tayamum untuk melakukan sholat sunnah tadi, tidak berniat untuk banyak sholat sunnah, hanya untuk melakukan umpamanya 2 rakaat sholat sunnah saja, salama, kemudian ia salam min rakaataini, dari 2 rakaat, lam yazid alaihima, jangan lebih dari 2 rakaat. Jadi begitu dia sholat sunnah, kemudian sebelum sholat sunnah dia tayamum, pada saat tayamum dia niatnya hanya untuk 2 rakaat sholat sunnah, maka pas begitu sholat hujan turun, dia selesaikan sholatnya, selesai hujan airnya habis, maka setelah itu dia tidak boleh sholat sunnah lagi.
Kenapa? Karena niatnya cuman satu kali sholat sunnah. Maka ketika dia mau sholat sunnah, dia harus tayamum lagi, begitu. Wa in tayammama lil marodi, kalau ada orang tayamum karena dalam keadaan sakit, wasalla, lalu dia sholat, selesai tayamum langsung sholat, summa bari'a, lalu setelah selesai sholat sehat dia, lam talzamhul i'adah, lam talzamhul i'adatu, maka tidak harus mengulang, tidak wajib mengulang. Ketika ada orang tayamum karena sakit, selesai sholat sehat, maka tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Li'annal maradha minal a'dzaril ammati, karena sakit itu adalah udzur yang umum, udzur yang biasa. Fahuwa ka'adamil ma'i fis safari, yang seperti itu seperti tidak ada air pada saat ia melakukan safar, maka dia sholat kemudian tidak perlu mengulang sholatnya lagi. Wa in tayammama li siddatil bardi, apabila ada orang yang tayamum karena terlalu dingin cuacanya, wasalla, lalu ia sholat, summa zalal bardu, selesai sholat hilang dinginnya. Bagaimana yang seperti itu? Fa in kana fil hadari, apabila sholatnya itu dalam keadaan tidak kemana-mana, lazimaul i'adah, maka wajib ia ngulang. Misalnya ini malam dingin sekali, selesai sholat hilang dinginnya. Kalau dia tidak dalam keadaan bepergian, maka wajib ia mengulang sholatnya. Li'anna dzalika minal a'dzarin nadirati, karena itu jarang-jarang terjadi. Jadi udzur yang jarang-jarang terjadi. Maka pada saat dia sudah hangat, melakukan pengulangan sholat. Wa in kana fis safari fafihi kaulani, ketika itu terjadi dalam keadaan safar ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajibu, yang pertama tidak wajib untuk melakukan pengulangan sholat, tidak wajib mengulang sholatnya, itu yang pertama. Jadi ketika dia tayamum karena sangat dingin, selesai sholat hilang dinginnya, ketika dalam keadaan safar tidak perlu mengulang sholatnya. Li'anna Amr bin As, ketika kejadian Amr bin As tayammama wa shalla li syiddatil bardi, Amr bin As pernah melakukan tayamum kemudian melakukan sholat, itu dilakukan karena sangat dingin cuacanya. Wa dzakara dzalika lin Nabi, lalu dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'murhu bil i'adah, lalu Nabi tidak menyuruh Amr bin As untuk mengulang sholatnya. Artinya sholatnya tidak perlu diulang. Ketika dalam keadaan safar, ketika dia melakukan tayamum karena keadaan dingin, setelah selesai sholat hilang dinginnya, tidak perlu mengulang sholatnya. Karena riwayat dari Amr bin As, ketika dia tayamum karena sangat dingin pada saat itu, terus ngadu kepada Nabi, tetapi Nabi tidak menyuruh mengulang sholatnya. Wasani, pendapat yang kedua, yajibu, harus mengulang sholatnya, li'annal barda alladhi yakhafu minhu, dia harus mengulang sholatnya karena dingin yang ia khawatirkan itu al-halak, dia wajib mengulang sholatnya. Li'annal barda alladhi yakhafu minhu al-halak, karena dingin yang ia khawatirkan untuk merusak dirinya tadi atau membuat sakit tadi. Wala yajidu, dia tidak dapati mayat fa'udharurahu, tidak dapati apa yang bisa menolak madaratnya. Udrun nadirun, itu adalah udur yang jarang atau jarang-jarang terjadi. Jadi ketakutannya yang dingin tadi, yang ia takut hancur, takut rusak tadi, yang tidak ada penghalang untuk menghindari itu tadi, itu adalah udzur yang jarang, artinya jarang-jarang terjadi. Ghairu mutasilin, tidak terus-menerus terjadi, maka dia wajib mengulang sholatnya yang seperti itu. Itu karena udzur yang jarang. Muttasil ghairu muttasilin, tidak terus-menerus terjadi. Fa huwa ka'adamil ma'i fil hadari, hal seperti itu seperti tidak ada air dalam keadaan tidak kemana-mana, tidak dalam bepergian, maka dia wajib mengulang sholatnya. Jadi pendapat kedua seperti itu. Pendapat pertama berdasarkan Amr bin As,
tidak perlu mengulang sholatnya. Pendapat yang kedua, harus mengulang sholatnya karena itu adalah udzur yang jarang-jarang terjadi dan tidak terus-menerus, dan itu sama dengan orang yang sholat dengan tayamum dalam keadaan hadar. Begitu dia melihat air, nanti dia wajib mengulang sholatnya. Wa man shalla bi ghairi taharatin. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat tanpa melakukan toharoh, li adamil ma'i wa turabi, karena tidak ada air dan tidak ada debu. Bagaimana kalau ada orang yang sholat tidak pakai toharoh karena memang tidak ada air, tidak ada debu? Lazimahul i'adah, orang yang seperti itu wajib mengulang sholatnya. Kalau ada orang sholat tidak toharoh, orang sholat tidak toharoh itu karena memang tidak ada air, karena memang tidak ada debu, maka orang itu wajib mengulang sholatnya. Li'anna dzalika udhrun nadhirun, karena yang seperti itu adalah jarang terjadi, ghairu mutasilin, tidak terus menerus kejadian yang seperti itu, hanya jarang-jarang saja. Fasara kama law nasiya toharota, orang yang seperti itu hanya seperti orang yang lupa dia toharoh. Fasolla, lalu ia sholat, lupa bersuci lalu ia sholat, ma'al kudrati ala toharoti, padahal ia bisa melakukan toharoh. Maka orang yang lupa toharoh lalu ia sholat padahal dia bisa toharoh, maka ia harus mengulang sholatnya karena dia bisa melakukan toharoh. Jadi begini, pembahasannya sangat panjang, pembahasannya ringan, atau pembahasannya itu tidak dalam, tidak terlalu tinggi, tapi sangat mendalam. Jadi itulah ketika orang-orang yang melakukan tayamum, kapan ia boleh melakukan tayamum, kemudian ia melakukan sholat, dan kapan sholatnya harus diulang dan kapan sholatnya tidak diulang. Sudah dijelaskan semuanya oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi. Imam Syirazi sudah menjelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.